Tak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Percaya! Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Bunda Faira Ataris Kenan Nugrahito. Dan saya biasa dipanggil Kenan. Kenan dari B5 TK Al-Izzat Al-Islamiyah Purwokerto. Ya, dan kali ini Bunda Kenan mau membacakan cerita-cerita tentang pahlawan nasional. Kenan tahu siapa itu pahlawan? Tahu Siapa? pahlawan orang yang paling berani melawan penjajah. Betul sekali. Jadi pahlawan itu adalah orang yang dengan gagah berani berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Bunda mau bacain. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nih gambarnya. Kalian tahu Insinyur Soekarno itu siapa? Tahu Presiden Republik Indonesia pertama. Ya, betul sekali. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901 ini merupakan Presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkit semangat para pendengarnya. Nah, cerita selanjutnya, cerita tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Perannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan NICA Belanda pada November-Desember 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertemuan tersebut berakhir dengan kemenangan. Atas prestasinya tersebut, pada tanggal 18 Desember 1945, beliau diangkat sebagai Panglima Besar dan menjadi jenderal yang pertama dan yang termuda di Indonesia oleh Presiden Soekarno. Selang 3 tahun, tepatnya pada Desember 1948, Jenderal Sudirman melakukan perlawanan kembali terhadap Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dengan agresi militer yang kedua Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Meski dalam kondisi sakit tuberkulosis yang dideritanya demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Sudirman beserta kelompok kecil dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 oleh Presiden Soekarno. Banyak kegiatan militer yang dilakukan olehnya hingga ia menjadi sosok yang dihormati di Indonesia. Meskipun terkena penyakit tuberkulosis paru-paru, ia pantang menyerah dan gigih dalam menjaga keamanan Indonesia. Karena penyakitnya tersebut, ia wafat pada usia 34 tahun pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Nah, yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Bendara Pangeran Haryo Diponegoro atau lebih dikenal sebagai Diponegoro lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 11 November 1785. Putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III ini dikenal karena menjadi pimpinan perang Diponegoro dalam kurun waktu tahun 1825 sampai 1830.
Perang Diponegoro tercatat sebagai perang dengan korban paling banyak jumlahnya. Pahlawan selanjutnya R.A. Kartini. Ibu siapa? Ibu Kartini. Ya, R.A. Kartini. R.A. Kartini. Ya. Raden Ajeng Kartini alias Kartini merupakan sosok pahlawan nasional yang selalu disematkan bagi para pejuang wanita Indonesia hingga kini. Sebagian hidupnya, Kartini menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak kaumnya. Meskipun berasal dari keluarga ningrat, Kartini memiliki misi mulia seperti mendirikan sekolah wanita di dekat kantor Kabupaten Rembang dan kebebasan hak para kaum perempuan. Berkat misi mulianya, sekolah Kartini berhasil didirikan di beberapa kota besar Indonesia, salah satunya di Semarang. Berjuang bukan hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Kartini menunjukkan perjuangan dengan kegigihannya dalam mendirikan sekolah wanita dan tulisan-tulisan hebatnya. Nah, itu tadi beberapa biografi pahlawan yang sudah Bunda Kenan bacakan. Yang pasti kita harus selalu kenang para pahlawan, terus juga harus selalu kita ingat biar kita lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, segitu saja ya.